Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa kabar semuanya ya, subscriber Bapak setia. Alhamdulillah, semoga sehat semuanya ya. Oke, hari ini Bapak membuat video ini sengaja saya akan menceritakan pengalaman bagaimana mempunyai anak ya, anak pertama. Dan alhamdulillah kemarin saya udah mendampingi istri saya lahiran ya, alhamdulillah dengan secara normal. Dan hari ini saya akan berbagi pengalaman ya. Mungkin ini hanya untuk video untuk berbagi ya, bukan untuk apa segala macam. Saya hanya untuk sharing pengalaman pribadi saya dan istri saya ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa sarapan, cuci tangan, dan subscribe di bawah. Oke, terima kasih ya. Jadi gimana ya pengalaman pertama punya anak pertama ya di tahun 2021 ya. Sebenarnya nggak nyangka ya, nggak nyangka banget kalau misalnya tahun ini udah punya anak gitu ya. Mungkin para papa muda dulunya yang muda sekarang udah tua, atau yang sekarang papa baru atau papa muda mungkin akan merasakan hal yang sama ya. Jadi ketika pengalaman melahirkan, jadi pengalaman melahirkan. Dan oke, sebelumnya mohon maaf, ini lagi hujan ya, lagi hujan dan sore hari ya, dan lightingnya ala kadarnya, mohon maaf ya. Ini hanya untuk sharing aja, jadi untuk membuat kenangan ya, untuk membuat kenangan sengaja dari saya sendiri, sengaja untuk buat sendiri ya, dan insya Allah bermanfaat dan cerita ke teman-teman semuanya ya. Oke, jadi pengalaman saya ketika mendampingi istri saya untuk melahirkan. Jadi sebenarnya kemarin itu, tepatnya kemarin lahiran itu tanggal 17 Mei hari Senin ya, 17 Mei hari 2021 hari Senin jam 00.25 ya, itu telah lahir putri kami ya, alhamdulillah. Ini ada fotonya. Nah, itu alhamdulillah lahir secara normal, tapi nah di sini belum waktunya untuk lahiran. Dan harusnya HPL itu bulan depan, bulan Juni ya, tanggal 16 Juni ya tepatnya. HPL dari dokter itu pas USG tanggal 16 Juni 2021, dan sekarang udah lewat, bukan lewat, maksudnya udah lahir duluan gitu kan. Udah lahir duluan di tanggal 17 Mei, jadi pacak sebulan. Jadi istilahnya kemarin anak saya itu lahir di 8 bulan atau 35 minggu ya, dengan keadaan itu pecah ketuban duluan ya. Dan di sini kronologisnya jadi seperti ini. Kemarin pas waktu itu, kemarin kan itu minggu kemarin tanggal berapa itu ya, itu kan lebaran ya. Nah, jadi pas lebaran itu kan otomatis kita kan silaturahmi, berkunjung ke rumah mertua ya, ke rumah orang tuanya istri saya maksudnya gitu. Jadi kan pas hari pertama lebaran itu saya dan istri saya itu emang udah pergi ke rumah mertua di siang hari pakai motor ya, jadi kan entah nggak tahu gimana, ya udah gitu kan, namanya lebaran silaturahmi. Nah itu saya naik motor juga pelan-pelan bawanya kan, namanya ngeri bawa ibu hamil 8 bulan gitu kan, ngeri sedap gimana gitu ya. Nah jadi habis lahir, habis dari sana, lebaran tuh hari Kamis ya, hari Kamis, pokoknya hari Kamis pulang nih, Jumat malam pulang. Nah Jumat kita di rumah istirahat, Sabtu kita balik lagi ke rumah mama untuk main gitu kan, silaturahmi lagi main. Nah habis dari rumah mertua itu sore jam habis asar, nah itu kita mampir sedikit ya. Jadi wallahu alam, ini bukan karena apa segala macam, cuma spekulasi aja, karena
mungkin kebanyakan di motor atau kecapean jadinya rembes duluan. Itu hari Sabtu ya, hari Sabtu dari rumah mama, dari rumah mertua itu sore kita mampir dulu ke rumah Ibu Septi ya, ke rumah temannya istri saya untuk silaturahmi juga, teman lamanya, teman dekatnya, sahabatnya. Itu sekitar habis maghrib, habis isya kita pulang dari sana. Habis di rumahnya temannya itu di Papua, di Cilodong, arah mau ke Cilodong gitu kan. Nah dari sana pulang malam jam 8 sampai rumah isya tuh, jam 8 sampai rumah, istirahat, bebersih, mandi, segala macem, sholat gitu kan. Nah istirahat, tidur. Nah nggak taunya tiba-tiba itu hari Sabtu nih, Minggu kan berarti Minggu jam 3 pagi. Minggu jam 3 pagi tanggal 16 Mei 2021 istri saya bangunin pagi-pagi, mas itu ketika ketuban duluan jam 3 itu saya yang namanya gimana ya, panik gitu kan. Dan alhamdulillahnya saya pas bangun langsung, dan kemarin kan itu sebelumnya jauh-jauh hari udah saya siapin tuh kan bawaan buat lahiran, kayak tas isinya baju-baju bayi, baju-baju istri saya pas buat ganti di rumah sakit nanti. Nah habis dari situ jam 3 ini naik motor juga, dan karena mobilnya lagi rusak gitu kan, jadi nggak bisa dipakai, lagi nggak bisa jalan gitu kan, jadi mobilnya nggak bisa dipakai, jadi akhirnya kita naik motor ke rumah sakit. Nah pertama jam 3 pagi itu langsung bawa bawaan berkas segala macam kita bawa, terus itu kita langsung jalan ke rumah sakit RS Anissa daerah Citerep Peranggan ya, daerah Peranggan. Di situ kita ke Anissa, ditanganin, alhamdulillah ditanganin sebentar, dan mereka ngomong pihak rumah sakitnya, maaf pak, kami ini kan ibunya belum cukup bulan, jadi di ruang jadi kalau misalnya nanti dedenya lahir di sini di rumah sakit Anissa maksudnya, itu kita nggak tahu bakalan gimana dedek bayinya kondisinya, karena kan belum cukup bulan, karena udah pecah ketuban duluan, khawatirnya nanti di pernapasan si dede bayinya kurang atau sesek gitu kan, jadi butuh ruang NICU yang khusus bayi. Nah ya udah, habis itu mereka ngasih surat rujukan itu jam 3:30 kita ke rujukannya ke sentra medika dulu yang terdekat gitu kan, nggak searah gitu kan, dari Anissa ke sentra itu kan nggak jauh banget gitu. Sentra nih kita berdua naik motor kan, namanya habis pecah ketuban, saya panik gimana, dalam hati kan panik, walaupun depan istri saya kemarin pas lagi boncengin biasa aja gitu kan, padahal mana gitu waktu itu, kasihan istri udah pecah ketuban gitu kan. Terus udah bawa naik motor aja, naik motor ke sentra. Di sentra pun sama, bukan sama kayak Anissa, jadi gini, di sentra itu ada ruang NICU-nya cuma penuh. Itu dia bilang begini, mohon maaf bapak, ini ibunya udah pecah ketuban duluan, kami harusnya bisa gitu kan, kami karena berhubung ruang NICU-nya penuh gitu kan, bayi-bayi yang lain di sana ya penuh banget, jadi nggak bisa lahiran di situ di sentra. Dan akhirnya kemarin itu jam 4-an pokoknya itulah, nggak ngeliat jam juga. Itu habis dari sentra langsung dah punya pikiran, kan ada dari sentra itu kan ke ke Bina Husada, RS Bina Husada itu dekat ya. Saya nggak langsung sana karena takutnya khawatir kayak di sentra, habis dari Anissa ke sentra itu sama penuh. Akhirnya saya langsung ke RSUD Cikaret, jauh banget, langsung naik motor tuh ke Cikaret. Habis udah sampai Cikaret itu mau subuh ya, ke IGD, kita ke IGD, dan di IGD alhamdulillah udah ditangani. Mereka juga bilang sama, NICU-nya juga penuh. Astagfirullahaladzim, saya di situ gimana ya, nggak bisa mikirnya buntu, bukan nggak bisa mikir ya, pikirannya udah kemana-mana. Takut dedenya pas lahir resek gimana, nggak ada ruang NICU untuk mendapatkan pertolongan pertamanya untuk si dede gitu kan. Udah akhirnya apapun resikonya saya ambil keputusan di situ.
Saya bilang begini ke susternya, ke suster di IGD, Mbak, udah nggak apa-apa Mbak, gitu. Tanganin dulu aja istri saya, yang penting istri saya bisa ditanganin dulu, gitu kan. Ya udah, tanganin dulu. Mereka bilang begini, Bapak nanti tahu resikonya ya, saya udah tangan segala macam tuh resikonya, takut terjadi hal-hal segala macam, takutnya mereka nggak bertanggung jawab gitu kan, maksudnya saya udah tanda tangan resiko apapun hal itu nantinya gitu kan, yang terjadi yang tidak diinginkan lah istilahnya, udah full setuju, saya tanda tangan. Akhirnya di situ rumah sakit Cikaret itu RSUD itu padahal penuh nicunya, karena berhubung udah jauh banget lagi kalau misalnya mau nyari ruang nicu untuk dari bayi, sedangkan istri saya kemarin itu udah kayak lemes gitu gimana gitu kan, namanya udah pecah ketuban duluan gitu. Akhirnya ditangani di sana, dirangsang infus kalau nggak salah, pakai infusan. Nah ya udah, akhirnya nunggu di sana selama berapa jam ya waktu itu kan hari Minggu subuh jam 6, Minggu jam 6, Minggu pagi jam 6. Nah itu seharian dari pagi sampai siang ke malam lagi itu mules aja istri saya, udah begitu dah pokoknya, nahan istilahnya papa muda mah istilahnya tau lah ya cerita kayak begini, atau yang mungkin ceritanya sama kayak cerita saya gitu kan, pengalaman kita gitu. Ya udah akhirnya nunggu di ruang observasi itu selama 12 jam lebih ya, 12 jam, hampir 20 jam lebih lah, dari pecah ketuban itu jam 3 gitu kan, ke malam jam setengah 10 malam Minggu itu udah pindah ke ruang tindakan, karena istri saya udah sakit banget, udah mules banget, udah berasa pengen keluar itu si dede bayinya. Ya udah di ruang tindakan itu dari jam setengah 10, udah lama tuh, di sebelahnya ada yang lahiran juga gitu kan, kayak gimana gitu rasanya, feelnya kalau ada yang lahiran dan kita belum gitu kan, gimana gitu. Ya udah terus habis itu nunggu setengah 10, jam 11, jam 12, akhirnya jam 12 itu udah ngeden segala macam, bidannya juga udah bantuin segala macam, udah mempersiapkan alat untuk persalinannya gitu kan, udah nyiapin gunting segala macam udah lah itu pokoknya saya dampingin istri saya di sampingnya itu sambil melihat proses keluaran si dede gitu kan. Dan akhirnya alhamdulillah jam 00.25 itu dia lahir ke dunia ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Di situ rasanya seperti apa ya, seperti speechless loh pokoknya, nggak bisa berkata-kata. Dan udah akhirnya ditanganin sama bidan di sana, ditanganin udah habis itu istri saya istirahat kan, saya azanin anak saya gitu kan. Udah di situ dibawa ke ruang rawat bayi di atas gitu kan. Nah kita pagi siang itu udah bisa ngelihat ke atas karena emang belum cukup bulan gitu kan, dan alhamdulillahnya itu dede bayi kuat, nafasnya stabil alhamdulillah, dan bisa bertahan gitu kan. Nah, namanya kita nggak tahu kan, pas di Anissa bilangnya begitu, dede bayinya takutnya sesak napas apa segala macem, dan alhamdulillah kemarin itu dedenya kuat, alhamdulillah kuat banget ya. Habis itu kita ke ruang rawat di atas untuk PMK segala macam, untuk nyusuin. Nah setelah udah dinyatakan boleh pulang, mohon maaf ini kita di lahiran itu dede bayinya jam 00.25, itu berat badannya berapa ya, 2,1, panjangnya 46 ya, panjangnya 46. Udah habis itu singkat cerita udah boleh pulang nih, udah sehat kan, itu sehat, boleh pulang dong. Nah hari apa tuh ya, hari Selasa kalau nggak salah, Selasa malam kita pulang ke rumah. Habis dari rumah, nah itu kita rawat segala macam seperti pada bayi orang tua baru pada umumnya gitu kan, yang namanya begadang segala macam. Dan sampai suatu ketika nih si dede itu kuning, bilirubinnya kayaknya gimana, kuningnya kuning banget gitu. Ada temen yang nyaranin untuk asinya dibanyakin, jemur tiap pagi gitu kan, udah kita lakuin.
asinya kita berusaha untuk istri saya untuk asiin. Atau ada yang saranin juga bantu susu formula juga, atau nggak apa-apa di awal-awal, nanti di stop susu formulanya gitu. Nah, dan di hari Jumat waktu kontrol dede itu kan, kita bawa, kita tes lab, akhirnya disuruh dirawat lagi. Dan dirawat lagi itu hasil bilirubin ya. Bilirubinnya itu tinggi sampai angka 22. Bayangin. Itu panik segala, bukan panik ini. Seperti di gimana ya? Baru keluar rumah sakit masuk lagi gitu. Kasihan gitu bayinya. Ya habis gimana, tapi untuk kebaikan dia, kesehatan dia kan ya udah dia dirawat lagi selama 3 hari. Kan kalau bilirubin itu kan biasanya 48 jam ya, 2 kali 24 disinarin biru-biru begitu. Nih ada fotonya ya. Biru-biru begitu sampai akhirnya hari sebelumnya pas dirawat itu Jumat itu istri saya nangis jadi-jadinya, merasa bersalah karena mengurusnya selama seminggu dari pas kelahiran itu, seperti ada yang salah gitu. Ya udah akhirnya dia nangis segala macem, ya udah. Dan akhirnya setelah 3 hari di rumah sakit itu di bilirubinnya dihilangin gitu kan dari angka 22, dan hari ini nih hari apa tuh kemarin Minggu pulang, hari Minggu itu kita udah boleh pulang dan hasil labnya itu udah di angka 6. Alhamdulillahirrahmanirrahim, terima kasih Allah. Nah itu kita pulang, seneng, kita udah boleh pulang, udah bisa rawat di rumah lagi gitu kan. Seperti gimana gitu ya, itu baru seminggu tinggal di rumah itu kan, pas kelahiran kemarin di rumah itu rame. Pas ketika dia masuk lagi ke rumah sakit itu berasa sepi banget, sumpah sepi banget, seperti ada yang beda gitu. Kangen tiap hari namanya anak sendiri gitu kan. Ya udah akhirnya alhamdulillah udah boleh pulang, udah boleh istirahat di rumah. Dan yang penting tugas saya dan istri saya itu satu, menjaga baik-baik, merawat baik-baik sampai besar. Semoga dedenya sehat selalu, kalian sehat selalu. Dan mungkin kalau misalnya udah kedengeran mohon maaf karena ini sedang hujan gitu kan. Ya udah, jadi ceritanya itu aja ya, pengalaman melahirkan, bukan saya yang melahirkan, istri saya, jadi mendampingi melahirkan anak pertama. Jadi nanti judulnya gini, pengalaman pertama mendampingi istri melahirkan, apalah nanti itulah pokok judulnya gitu ya. Jadi teman-teman mohon doanya semua, teman-teman di sini di YouTube ya, mohon doanya semoga kita semua sehat, istri dan saya juga sehat untuk merawat dede bayi. Dan dede bayinya sudah kita kasih nama, yaitu namanya Nuha Aisyah Qawiyah ya, yang dimana kami memberikan nama itu dengan alasan ya, karena untuk dia supaya lebih, anak itu supaya cerdas, Nuha itu cerdas, berakal, Aisyah itu terhormat, wanita yang terhormat, dan Qawiyah itu diambil kata dari Asmaul Husna, Qawi itu ya, mungkin itu kuat artinya, jadi serta kuat. Dan insya Allah mudah-mudahan dedenya kuat seperti yang kita namakan ya. Oke, mungkin cukup itu saja cerita melahirkan istri saya dan saya mendampinginya. Jadi itu aja cukup ya, karena udah sore, udah kepanjangan juga ini videonya, mohon maaf ya. Jadi kuotanya habis, nggak apa-apa. Jadi udah cukup sekian hari itu, dan jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian di mana-mana. Salam buat papa-papa muda, ibu-ibu muda, ibu-ibu baru ya. Semoga kita semua bisa sehat ya untuk merawat dede bayinya kita, dan semoga kita bisa sehat selalu, pokoknya sehat pokoknya ya, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai habis. Jangan lupa like ya, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.